Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini kita akan membahas pemasangan selang-selang seperti ini untuk radiator, kemudian untuk seperti ini ya, untuk power steering seperti ini. Itu kadang saya menemukan pemasangan yang tidak tepat, baik itu untuk pribadi ataupun bengkel, karena pemasangan yang tidak sesuai atau tidak standar. Jadi ini tips dari saya ya, karena untuk di mobil saya ini radiator saya pasang sendiri, kemudian untuk pipa-pipa sampai di dalam sini ini saya pasang sendiri, alhamdulillah tidak mengalami kebocoran. Jadi banyak sekali ya untuk kekeliruan ketika memasang pipa seperti ini di radiator maupun di selang-selang seperti ini yang dia menggunakan seal, tapi setelah pulang dari bengkel atau diperbaiki itu malah bocor kembali. Nah, itu akan kita bahas di video kali ini. Untuk tipsnya seperti apa dan penyebab kebocorannya itu dari apa akan saya bahas lengkap di video ini. Jadi bagi kalian yang pengen tahu silahkan ikuti video ini sampai akhir biar nanti tahu untuk cara lem sealant yang baik dan tidak rembes lagi atau awet nantinya. Jadi seperti itu. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya. Jadi untuk penyebab dan solusinya akan kita bahas langsung. Jadi untuk kebocoran di bagian pipa selang-selang ini seperti ini, itu untuk yang pertama itu biasanya permukaan dari medianya itu kurang bersih. Jadi misalkan seperti ini, setelah dilepas itu dia kurang bersih, kemudian masih ada sisa-sisa dan langsung dilem menggunakan lem yang biasanya itu tidak terlalu baik. Kemudian setelah dilem otomatis akan ada ganjalannya di sini, kemudian dijepit, itu tidak akan awet. Karena apa? Permukaan kurang bersih, kemudian langsung dilem, mengakibatkan kebocoran lagi di bagian sambungannya itu atau di bagian yang sudah di sealant tadi, sekalipun sealantnya sudah rata ya teman-teman. Itu untuk yang pertama. Jadi solusinya kalian bersihkan dulu untuk di bagian dalam-dalamnya sini. Kalau untuk pemasangan selang-selang itu kalian bersihkan dulu, misalkan seperti ini, kalian benar-benar bersihkan dulu untuk medianya. Jadi dari dalam selangnya dan medianya kalian bersihkan dulu, kemudian baru kalian sealant menggunakan sealant yang tepat. Jadi untuk yang poin kedua itu sealant yang digunakan itu kurang baik. Jadi penyebabnya itu yang kedua, kebanyakan dari oknum-oknum bengkel itu menggunakan sealant yang tidak terlalu mahal, asal dipasang aja dan dijepit seperti ini, itu tidak akan awet. Karena apa? Sealant itu juga butuh kualitas teman-teman. Kalau kualitas dari sealantnya itu tidak baik, otomatis ya nanti akan ada kebocoran. Terlebih lagi tadi untuk medianya kurang bersih. Jadi saran saya gunakan sealant yang lumayan mahal, atau kalian pastikan sealant yang dipakai itu sealant yang bagus. Di sini saya punya sealant seperti ini. Ini saya biasanya menggunakan merek ini, dan nanti kalian bisa cari aja yang seperti ini. Ini warnanya abu seperti bawaan dari mobil ketika kita menggunakan sealant atau mobil baru itu sealantnya biasanya dia warnanya abu. Ini saya punya yang warna abu, dan dulu saya ketika memasang di sini ini saya menggunakan yang warna orange karena dia ada dua warna. Ini sealant emang lumayan agak mahal, tapi saya gunakan untuk melakukan sealant di bagian karter juga nggak bocor, dan di pipa-pipa mobil saya ini juga alhamdulillah tidak bocor. Jadi banyak sekali ya macam sealant yang bagus, tapi di sini saya menggunakan merek ini karena ini OEM dari salah satu brand mobil yang ada di Indonesia. Jadi saya gunakan ini. Ada juga yang misalkan seperti ini sealant-sealant biasa. Biasanya kalau sealant-sealant kurang bagus itu memang dia keawetannya kurang bisa dipercaya ya, karena
saya pernah nyoba silen yang kurang bagus itu ketika saya buka karter itu gampang sekali copotnya, dan ketika saya menggunakan silen yang lumayan bagus ini, saya membuka karter itu agak susah karena lengket sekali untuk silen-silen yang memang harganya lebih mahal ya tentunya. Nah, dan untuk solusinya yang tadi, silahkan gunakan silen yang bagus biar pemasangan pipa di mobil kalian itu tidak terjadi kebocoran lagi atau tidak mengulang 2 kali kerja lagi. Kalau misalkan di bengkel kan itu nanti bisa 2 kali kerja ya, otomatis kalian harus mengeluarkan dana yang cukup lumayan banyak seperti itu. Dan untuk yang ketiga ini aplikasi silen di mobil kita, misalkan seperti ini, itu silennya itu terlalu tipis dan kemudian tidak rata. Nah, silen yang terlalu tipis dan tidak rata itu nanti akan menyebabkan permukaannya tidak kena silen semua dan ada yang seperti kopong. Nah, kalau kayak gitu itu yang membuat si permukaannya tidak menempel sempurna semuanya dan silen tidak bekerja maksimal, itu akan bocor. Nah, itu untuk yang ketiga. Dan yang keempat ini yang paling sering saya jumpai di beberapa oknum bengkel, dan teman saya juga ngalamin itu. Sekalipun mau menggunakan silen yang bagus, ini kalian harus benar-benar pahami teman-teman. Jadi yang keempat ini silennya itu belum kering. Jadi kalian masukin mobil ke sebuah bengkel, kemudian dilakukan silen seperti ini. Nah, itu nggak lama kemudian langsung dihidupkan mobilnya. Otomatis silen itu belum kering dan langsung dipakai atau dipanaskan, kena panas di mesin ini, otomatis pengeringannya tidak akan maksimal dan itu riskan sekali terjadi kebocoran. Saya menemukan ini beberapa kali dulu ketika saya di bengkel. Jadi untuk pemasangan misalkan radiator seperti ini, selang radiator atau yang memerlukan silen, itu usahakan didiamkan dulu, jangan langsung dipakai. Jadi benar-benar nunggu silen itu kering, kemudian baru kita bisa memanaskan mobil kita atau kita gunakan. Jadi kalau saya, karena saya kemarin itu masang ini di rumah, itu saya pasang di sore hari, kemudian besoknya itu baru saya isi air radiatornya dan saya panaskan mobil. Karena biar apa? Biar si silennya sudah bagus dan saya ingin silen ini optimal di mobil saya. Jadi saya diamkan dulu supaya benar-benar kering, kemudian setelah dia kering sempurna dan menempel sempurna di selang mobil saya, baru saya akan menyalakan mobil saya. Jadi itu yang sering saya jumpai ketika teman-teman saya itu masukin bengkel di, mungkin ya saya tidak tahu ya untuk bengkelnya itu mempertimbangkan itu atau enggak, tapi itu sangat berpengaruh menurut saya. Jadi yang pemasangan silen itu buru-buru atau langsung nggak nunggu kering kemudian langsung dipakai, itu biasanya riskan bocor lagi sekalipun silennya bagus. Nah, jadi itu tadi ya 4 hal yang harus kalian perhatikan. Jadi kalau yang akhir tadi silahkan kalian benar-benar pastikan silen itu sudah kering baru dinyalakan, dan atau kalian bisa misalkan mengambil mobilnya keesokan harinya seperti itu, biar benar-benar kering dulu silennya baru digunakan. Jadi itu 4 poin yang kalian harus perhatikan supaya silen di mobil kalian atau pemasangan pipa di mobil kalian itu tidak mengalami kebocoran dan awet tentunya. Di mobil saya ini sudah mungkin hampir 2 tahun tidak ada kebocoran, saya pasang sendiri. Kemudian di bagian dalam sana untuk inlet dan outlet juga saya berikan silen sesuai yang saya bilang tadi ke teman-teman. Juga alhamdulillah sampai saat ini masih kondisinya bagus, tidak ada kebocoran di bagian pipa-pipa radiatornya maupun di power steeringnya juga saya kasih silen. Dan untuk bagian karter mesin itu juga saya kasih silen yang biru ini, itu juga sampai sekarang tidak terjadi kebocoran. Dan dulu pernah saya bongkar itu susah sekali untuk membukanya karena terlalu lengket ya dan kuat, karena memang kualitasnya standar OEM dari pabrikan ya. Jadi seperti itu untuk penyebab kebocorannya dan solusi.
Oke, jadi kesimpulannya untuk pada video kali ini, silahkan kalian perhatikan poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi dan pastikan pengaplikasian silen itu dengan tepat. Jadi yang sebenarnya harus digarisbawahi itu menurut saya, silen itu jangan dipakai dulu mobilnya, atau silen itu tunggu kering dulu baru mobil itu dipanaskan atau diisi dengan cairan, misalkan seperti cairan radiator seperti itu. Jadi kalian pastikan untuk pengaplikasinya itu sudah sesuai dan akan membuat mobil kalian itu lebih awet. Dan misalkan kalian melakukan itu di bengkel juga, kalian tidak akan membuang-buang duit dan tidak akan bolak-balik ke bengkel tentunya. Dan saran dari saya itu silahkan kalian beli silen dengan kualitas yang bagus, dan seperti yang saya bilang tadi, usahakan kasih jeda supaya silen itu benar-benar kering. Dan ini saya tidak di-endorse ya dengan merek ini, tapi saya menggunakan silen ini dari yang warna orange sampai yang warna abu ini di mobil saya. Sampai sekarang alhamdulillah normal-normal aja, saya sering pakai, juga tidak ada kebocoran di bagian pipa-pipa radiator maupun selang power steering seperti ini. Untuk karter kemarin saya sempat ngesil di bagian untuk camshaft atau noken as di bagian sini, itu juga aman semua, tidak ada masalah. Jadi mungkin sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.